pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Berikut kami sampaikan berita utama malam ini. Presiden Joko Widodo menegaskan sinkronisasi pusat dan daerah harus segera dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan bisa menerapkan TPPU kepada keluarga mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Harga beras stabilisasi pasokan harga pangan SPHP Bulog mengalami kenaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Mei 2024 bersama saya, Maulana Isnarto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan sinkronisasi pusat dan daerah harus dilakukan karena sinkronisasi tersebut merupakan kunci dari setiap pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Kepala negara juga mengingatkan kepada kepala daerah agar tetap fokus menggunakan anggaran serta memiliki prioritas jelas dalam melaksanakan program sehingga anggaran tidak terbuang secara cuma-cuma. Berikut dilaporkan Pradipta Rahadi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2024 di Jakarta Convention Center pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan sinkronisasi pusat dan daerah penting untuk dilakukan karena ini merupakan kunci dari setiap pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan pusat dan daerah berjalan beriringan. Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah. Dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci. Kepala negara juga mengingatkan para kepala daerah agar fokus menggunakan anggarannya dan memiliki prioritas yang jelas dalam melaksanakan program. Kepala negara tidak ingin pemerintah daerah justru mengecer-ngecer anggarannya sehingga tidak memberikan hasil yang maksimal. Sekali lagi, programnya harus inline, harus seirama. Jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri. Kehilangan, kita akan kehilangan. Semuanya harus inline, semuanya harus seirama. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti. Nggak sinkron namanya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi program harus inline, kemudian yang kedua program harus berorientasi hasil, harus ada return ekonominya. Oleh sebab itu harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu diecer-ecer kepada dinas-dinas semuanya diberi, nggak ada mana yang skala prioritas nggak jelas. Ada kenaikan 10%, anggaran semua diberi 10%, nggak jelas skala prioritasnya yang mana. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tahap pertama telah mencapai 80,82%. Tahap pertama difokuskan pembangunan kawasan inti atau pusat pemerintahan di IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah Indonesia hingga saat ini telah mengalami kemajuan sebesar 80,82% dari target pembangunan tahap pertama, di mana pembangunan tahap pertama difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan dengan beberapa infrastruktur prioritas untuk membentuk satu kawasan kesatuan ekosistem kawasan yang utuh. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap pembangunan yang dilakukan, menurut Presiden sangat penting untuk dilakukan karena rencana kerja pemerintah tahun 2025 benar-benar disusun berdasarkan prinsip-prinsip program seirama antara pusat dan daerah. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Kita beralih ke berita mengenai masalah hukum. KPK menyatakan bisa menerapkan TPPU kepada keluarga mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penerapan pasal bisa ditetapkan apabila terpenuhi unsur kesengajaan. Berikut dilaporkan Khairul Umam. Fakta ketika kemudian ada dana lain, dana operasional ataupun dana yang lain yang itu bersumber dari APBN, tentu disinilah yang menarik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bisa menerapkan tindak pidana pencucian uang kepada keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penerapan pasal bisa diterapkan apabila terpenuhi unsur kesengajaan. PLT Jubir KPK Ali Fikri menjelaskan penghasilan setiap penyelenggara negara bisa dilihat dan di-tracing. Apalagi ada harta atau aset yang tidak sesuai dengan profilnya dan hal itu patut dicurigai. Tim jaksa saya kira juga aktif untuk menyampaikan kepada teman-teman di persidangan fakta-fakta yang ada, termasuk juga menghadirkan saksi-saksi penting sehingga dapat mengkonfirmasi mengenai fakta-fakta itu dan harapannya tentu menjadi fakta hukum. Pasti kami kembangkan lebih jauh ke arah sana, apakah hanya berhenti pada pemerasan dalam jabatannya itu ataupun suap gratifikasi ataupun TPPU, ataukah ada penggunaan anggaran-anggaran lain yang bersumber dari APBN misalnya untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga ataupun pihak lain, sehingga tentu ini bisa dikaitkan dengan pasal 2 atau pasal 3 kan begitu, yang artinya ada potensi kerugian keuangan negara. Nanti analisisnya tentu setelah proses persidangan. Lebih lanjut, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan khususnya dalam kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tentunya seperti yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu. Misalkan penyidikan berjalan sudah 2 bulan, jadi keterangan terus bertambah sehingga seringkali juga ditemukan di dalam penyidikan maupun di persidangan itu ada perkara-perkara baru atau ada informasi-informasi baru terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terungkap bahwa SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya. Di antaranya untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak hingga membayar tagihan kartu kredit Syahrul Yassin Limpo. SYL juga didakwa melakukan pemerasan hingga mencapai 44,5 miliar rupiah dan menerima gratifikasi yang dianggap suap sejumlah 40 miliar rupiah selama periode 2020 sampai 2023. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Elshinta News and Talk.